Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia dengan NIM B0DO 2510029, program studi D3 Agribisnis Peternakan. Puji syukur menulis panjat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ini dapat diselesaikan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Jadi sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukanlah suatu peristiwa yang instan, melainkan puncak dari proses panjang pencarian arti jati diri bangsa. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh pendiri bangsa atau founding fathers dan melalui debat serta musyawarah yang intens untuk menentukan common platform atau titik temu yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang majmuk. Kemudian latar belakang konteks sejarah. Adapun juga nilai-nilai luhur masyarakat Nusantara, nilai-nilai inti Pancasila seperti gotong royong, toleransi, hidup berdampingan secara damai antara umat beragama, musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial telah hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang sudah ada ini. Kemudian ada pergerakan nasional. Kebangkitan kesadaran nasional pada awal abad ke-20 mendorong lahirnya berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Parties, dan lainnya. Organisasi-organisasi ini mulai memikirkan dan memperdebatkan bentuk dan dasar negara Indonesia merdeka di masa depan. Pemikiran tentang nasionalisme, sosialisme, demokrasi, dan agama saling berinteraksi. Kemudian kita lanjut. Momen sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zundi Tosakai dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Tugas utamanya adalah menyelidiki hal-hal penting mengenai pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Panggung utama perumusan dasar negara, 3 tokoh utama menyampaikan pidato pentingnya, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 asas negara secara lisan. Kemudian yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian selain itu, secara lisan juga beliau menyampaikan usulan tertulis yang berbeda rumusannya. Perdebatan mengenai keaslian usulan ini menjadi salah satu titik historis yang menarik. Kemudian ada Profesor Dr. Supomo juga menyampaikan pada 31 Mei 1945. Supomo mengemukakan teori negara integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan rakyatnya, berbeda dengan teori individualistik liberal atau kelas Marxisme.
Konsep ini dianggap selaras dengan kepribadian Indonesia. Dari pemikirannya itu dapat dirumuskan 5 prinsip. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian selanjutnya ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang sangat fundamental, dan pidato inilah untuk pertama kalinya istilah Pancasila dikemukakan. Panca berarti 5, sila berarti prinsip atau dasar. Beliau mengusulkan 5 dasar Indonesia merdeka, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi dasar perwakilan, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian secara resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian ada pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan Kompromi Besar. Waktu itu, untuk menampung dan merumuskan berbagai usulan, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota lain sebagai anggotanya termasuk Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, dan perwakilan dari kalangan Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dan Abi Kusumo Djokro Sujoso. Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah dokumen kompromi yang sangat penting, yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang biasa kita sebut. Pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. 3 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada pengesahan final sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, BPUPKI digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Sebelum sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Dr. Muhammad Hatta menerima informasi ini dari perwakilan Indonesia Timur seperti A.A. Maramis dan seorang perwira Kaigun Angkatan Laut Jepang mengenai kekhawatiran tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 yang di dalamnya pembukaannya termuat rumusan final Pancasila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua ada perikemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, semangat spiritualitas dan toleransi. Kemudian ada makna historis. Nilai ini menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius, tetapi religiusitasnya dilandasi oleh semangat toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, perlawanan terhadap kolonialisme dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian makna historis, perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan adalah wujud nyata dari perjuangan dan menegakkan nilai kemanusiaan. Nilai ini menjadi pondasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan selalu
membela hak-hak bangsa tertindas. Kemudian, makna historis, nilai persatuan adalah nilai yang disadari dari perjuangan, bukan given. Sejarah membuktikan bahwa tanpa persatuan, Indonesia mudah dipecah belah dan dijajah. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI adalah harga mati. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tradisi demokrasi khas Indonesia. Makna historis, nilai ini menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat tetapi dijalankan dengan cara yang beradab dan bijaksana, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, bukan melalui politik kotor dan adu kekuatan. Kemudian yang kelima ada nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita perjuangan kemerdekaan. Kemudian makna historis, nilai keadilan sosial adalah janji kemerdekaan yang paling fundamental. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajah politik, tetapi juga bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan ekonomi. Perjuangan mewujudkan nilai ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, sejarah lahirnya Pancasila membuktikan bahwa dasar negara Indonesia ini merupakan hasil dari proses dialektika panjang yang melibatkan pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa. Proses dari sidang BPU PKI, perumusan Piagam Jakarta hingga pengesahan final pada 18 Agustus 1945 mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat dan kemampuan berkompromi yang luhur. Perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan bukti nyata bahwa semangat persatuan dan kesatuan bangsa diutamakan atas kepentingan golongan tertentu. Kedua, nilai-nilai Pancasila bukanlah suatu yang diimpor dari luar, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Kemudian yang ketiga, peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa bersifat multidimensional dan terus relevan. Pancasila berfungsi sebagai common platform yang menjembatani keragaman, landasan identitas kebangsaan, pedoman yang menyelesaikan konflik, filter terhadap pengaruh global, dan dasar dalam praktik keanekaragaman. Kemudian yang keempat, di era modern yang ditandai dengan globalisasi dan revolusi industri, Pancasila justru semakin relevan dan diperlukan. Kemudian mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.